berada di program baru dari Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Dari Tribuners. Halo Tribuners, apa kabar? Semoga semuanya dalam situasi dan suasana yang menyenangkan ya di hampir akhir pekan di minggu ketiga ya bulan Januari 2023 ini. Senang sekali saya Ajeng Hatala bisa menyapa Tribuners, tentunya kita di Tribun Ambon Podcast, staff redaksi ulasan sepekan. Kali ini saya ditemenin sama co-host saya dengan jurnalis. Kita kenalkan dulu host kami yang satu ini, ada Stefania. Kenalin diri dong sendiri mandiri kayak. Halo Tribuners, selamat sore, salam jumpa, salam kenal dengan saya Stefani Manuhutu yang akan bersama dan menemani host kece kita, host Asik. Tribun Ambon. Oke, ya rekan Stefani, seperti yang kita tahu ya bahwa tab redaksi ulasan sepekan ini kita akan menghadirkan berita-berita yang sudah kami rangkum ya, tentunya di portal kami yaitu www.tribunambon.com. Kalau Tribuners setiap harinya mengupdate berita ya bersumber dari tribunambon.com, kita ulas kembali melihat seperti apa sih perkembangan atau apa yang terjadi di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya, Stefani. Dan kita punya rangkumannya di sini, Tribuners. Berita pertama kita mulai dengan salah satu peristiwa nih, Fania. Kamu kabarnya gimana dulu nih? Kayak tegang banget dari tadi. Nervous banget. Jangan nervous, karena kita mau ketemu Tribuners dong ya. Harusnya semangat lagi. Baik. Iya, rekan Stefani, seperti yang kita tahu bahwa memang di tanggal 10 Januari ya 2023 kita baru memulai tahun ini, sudah terjadi sebuah peristiwa yang dampaknya luar biasa juga, yaitu gempa bumi bermagnitudo 7,5 terjadi di Provinsi Maluku dan Mengeluarkan peringatan Maluku tsunami Barat sesaat Daya. setelah kejadian. Ini Gempa juga turut dilaporkan dirasakan di terjadi Kota sekitar Ambon, pukul 2 yaitu lebih 47 waktu di Indonesia kabupaten Timur. lainnya yaitu Kota Semula, Ambon dan gempa juga dilaporkan Kabupaten bermagnitudo Maluku. 7,9, namun kemudian Iya, diperkirakan benar menjadi sekali 7,5. rekan Ajeng. Pusat gempa ada di Badan 130 Nasional Penanggulangan kilometer Bencana barat juga Maluku Tenggara Barat, sudah Maluku, memastikan dan bahwa memiliki seluruh kedalaman kerusakan 130 akibat gempa kilometer. 7,5 Getaran gempa tak hanya magnitudo dirasakan tersebut warga di Maluku akan saja, ditanggung tapi juga daerah oleh di pemerintah, sekitarnya, khususnya seperti di Nusa Tenggara Kabupaten Timur hingga Kepulauan Papua. Tanimbar dan Warga yang Maluku harus Barat beristirahat Daya. pun berhamburan panik keluar bangunan untuk Hal ini proses disampaikan mitigasi. oleh Kepala BMKG BNPB menyatakan Letjen bahwa TNI gempa bumi yang Suharyanto terjadi Suharyanto merupakan kepada jenis gempa wartawan menengah dan usai akibat rapat adanya koordinasi aktivitas subduksi penanggulangan laut bencana di rendah. Bandara Peringatan Patimura Ambon pada Kamis 12 Januari 2023 yang lalu. Baik. Beliau juga sempat mengatakan bahwa biaya kerusakan akan diberikan dengan kategori sebesar 15 juta untuk bangunan-bangunan yang rusak ringan, 30 juta untuk rusak sedang, dan kemudian senilai 60 juta untuk kerusakan yang parah atau berat. Dan untuk saat ini sementara sudah terdata di BNPB bahwa ada sekitar 400 lebih gedung yang mengalami kerusakan. Ada sekitar 363 gedung di kepulauan yang rusak di Kepulauan Tanimbar, dan kemudian ada 46 gedung yang rusak di Maluku Barat Daya. Ya, ini merupakan data yang dirampung ya oleh BNPB pada Kamis 12 Januari 2023 lalu, Stefani. Dan kejadian ini juga mengakibatkan salah satu fenomena alam yang terjadi terutama di Kabupaten Tanimbar, yaitu munculnya yang disebut dengan Pulau Baru. Tribuners, ini sudah dilarang ya oleh Bupati setempat untuk tidak dikunjungi sebagai daerah sebagai pariwisata seperti itu. Dan karena memang setelah kejadian gempa bumi itu banyak yang ingin melihat dengan fenomena alam tersebut. Namun selain itu juga disebutkan ada selain di Tanimbar ada juga yang terjadi nih pasca gempa bumi yang mengguncang Provinsi Maluku. Tribuners, kalian bisa mengupdate-nya di www.tribunambon.com dan kami masih terus
Mengupdate. mengikuti ya Oke. setiap perkembangannya. Semoga masyarakat yang menjadi korban dampak dari gempa bumi bermagnitudo 7,5 di Provinsi Maluku segera pulih ya Amin, amin, jiwanya. amin. Saya pun sekarang tuh ya, Van, Iya, kalau setiap ada guncangan atau ada yang goyang meja aja tuh kayak masih panik. gempa nggak sih ini kayak gitu. Oh. Karena gini Tribuners, kita setiap kali gempa meskipun dengan keadaan takut dan segala macam, jurnalis, meskipun kami jurnalis tapi kami punya rasa takut itu juga ada. Iya, benar. Untuk bisa mengupdate ke Tribuners meskipun dengan tangan yang gemeteran, kita masih Luar terus biasa. mengupdate seperti itu. Oke, luar biasa jurnalis-jurnalis Tribun Ambon. Iya, dan video-video tentang kejadian pada 10 Januari itu juga bisa ditayangkan saat ini ya. Kita insert dan Tribuners bisa lihat langsung flashback lagi ke sepekan yang lalu. Oke. Oke, Tribuners. Next kita punya berita yang lokasinya masih sama juga nih, Di mana tuh, rekan rekan? Ajin, Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Yes. Salah satu yang paling terkenal di Maluku Barat Daya apa? Aduh, apa ya? Apa Gunung- coba? Gunung Kerbau. Saya Iya. bukan pecinta alam atau anak gunung sih. Kamu harus jalan-jalan deh. Oke, Kita akan- tugasi di luar pulau kayaknya kamu. Biar hanyut sekalian. Ada apa tuh? Jangan Ada apa dong. tuh? Ada apa di MBD? Oke, ini tentang foto penganiayaan terhadap salah satu ABK kapal Sabuk Nusantara 103 yang diviralkan oleh salah satu anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, di akun Facebook miliknya. Nah, korban mengalami penganiayaan oleh oknum Brimob yang ternyata bukan dari Polda Maluku, melainkan dari resimen 2 pasukan Korp Brimob Kedung Haling Bogor, Jawa Barat, yang sementara melakukan liburan di sana. Sembari liburan gitu ya, main jontos-jontosan. Ini kalau bisa dikumpulin dari Sabang sampai Merauke, kita taruh satu polda kali ya. Sangat disayangkan ya, rekan Ajeng. Betul sekali. Tapi rekan Stefania, kasus penganiayaan ABK KM Sabuk Nusantara 103 di Pelabuhan Pulau Marcella, Kabupaten Maluku Barat Daya oleh Brimob Barada JK ini memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada Jumat kemarin, 13 Alhamdulillah, Januari. puji Puji Tuhan. Iya. Jadi memang apa-apa tuh harus kudu diobrolin gitu ya. Jangan main ngamuk. Baik, Tribuners, kita ke peristiwa lainnya. Rekan Stefania, kita baru saja ya masuk di Januari 2023 dan kita menutup tahun 2022 kemarin itu dengan harapan bahwa tidak ada lagi kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak. Namun di 3 Januari kemarin kita sudah dibuka dengan satu kasus pertama ya dari Buru, yang mana pelakunya adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Buru yang melakukan tindakan tidak senonoh ya terhadap bawahannya. Ini lagi-lagi sih relasi kuasa yang dimainkan di situ. Nah, di Kota Ambon sendiri ini rekan Fani, Iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon itu sudah menangani setidaknya 4 kasus sejauh ini. Semoga nggak ada tambahan. Amin. Namun kalaupun ada, jangan lupa dilaporin ya Tribuners. Nah, ini kasus kekerasan ini terhadap perempuan yakni ruda paksa dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara 2 kasus lainnya yang dialami oleh anak itu merupakan kasus pencabulan dan kasus persetubuhan anak. sangat menjengkelkan sekali ya, rekan. Iya. Benar. Ini kalau kita mau melihat ulasan-ulasan dari aktivis perempuan tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan juga anak ini seperti gunung es begitu, karena dia tertanam begitu ya, kebanyakan peristiwa yang terjadi terhadap mereka tapi belum mampu speak up. Jadi kalau ada orang yang speak up, kita harus dukung. Yes, benar. Oke. Next kita punya berita unik. Unik apa Iya, itu? biasanya kan kalau mahasiswa demo itu bawanya spanduk, poster. Kali ini puluhan mahasiswa di Kota Masohi mereka menggelar aksi demo dengan membawa keranda.
keranda mayat yang bertuliskan insentif santunan kematian. Ah, Jadi memang apa- don't mess with the apa ya, tenaga kesehatan ya, Ya. karena mereka nggak main pakai spandukan Hasil dari kabupaten lagi, loh. nggak cuman itu, nggak main pakai pakai apa ya, cuman mainnya keranda gitu loh, Iya, membayangkan keranda. udah Keranda next. kan biasanya kan dibawa mayat ya, Iya benar. atau jenazah gitu ya. Tapi ini yang dibawa adalah tuntutan untuk mencopot Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dan Direktur Utama RSUD Masohi. Iya benar sekali. Karena memang berdasarkan apa yang menjadi tuntutan mereka itu banyak dari nakes yang bekerja selama masa pandemi itu insentifnya belum dibayarkan. benar sekali. Dan ini menjadi tuntutan mereka. Semoga saja ya dengan adanya demo kemarin dan itu juga bisa disambut baik oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah segera menindaklanjuti agar hak-hak para nakes di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi yang bertugas di RSUD Masohi itu bisa terbayarkan. Oke, katanya kita punya berita baru nih yang baru banget terupdate beberapa hari yang lalu. Betul sekali, terima kasih sudah mau mengingatkan saya ya, rekan yang baik ini. Ya, Tribuners, baru kemarin ya salah satu karyawan yang bekerja di JNT Express Ambon berkunjung ke kantor Wakil Rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Dia adalah Kurnia Yahya Tuhepali, mohon maaf, yang menyampaikan aspirasinya bahwa ini mengadukan nih isi hatinya ke Wakil Rakyat yang tentunya menjadi penyambung aspirasi masyarakat ke pihak-pihak terkait, terutama ke pemerintahan. Nah, ini yang disampaikan adalah keluhan-keluhan ketidakadilan yang dialaminya sebagai salah satu karyawan di JNT Ambon ini, yaitu hak-hak mereka yang tidak dibayarkan, salah satunya yaitu upah lembur karyawan. Setelah berita ini tayang, ternyata tidak pakai lama begitu ya, karena ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan, langsung kita cover begitu ya. Ini ada bantahan lagi nih dari staf legal JNT Express Maluku. Bisa diupdate? Oke, boleh saya bacakan Boleh, rekan Ajeng langsung ya dari berita Tribun Ambon. Bahwa staf legal JNT Express Maluku RE Solisa membantah tudingan tersebut. Hal itu disampaikan karena aduan salah satu karyawan JNT Express Ambon, yaitu yang sudah disebutkan tadi sama rekan kita, rekan Ajeng. Nah, terkait yang disampaikan manajemen JNT Express Maluku tidak membayar lembur karyawan adalah hal yang tidak benar, begitu kata RE Solisa. Iya, dan disebutkan juga salah satu prasyarat diberikannya upah lembur adalah berdasarkan adanya perintah dari atasan secara langsung ya. Maksudnya adalah agar perusahaan dalam memberikan upah lembur kepada karyawan yang memang benar-benar bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lembur yang diselesaikan. Ini emang ya, pantesan ya kalau jam kerjanya selesai langsung pulang gitu ya. Ya, ini sampai sekarang Tribuners kita masih mencoba untuk bisa terhubung dengan salah satu karyawan JNT ini, yaitu Kurnia Yahya Tuhepali ya, namun saat ini belum juga terhubung. Kita hendak mengkonfirmasikan kembali apa yang telah disampaikan oleh pihak JNT Express Ambon bahwa memang tudingan itu tidak benar. Sementara si Kurnia Yahya Tuhepali ini sudah langsung mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan hal itu, yang mana kita melihat bahwa kasus ini memang tidak biasa begitu, karena di sini si Kurnia Yahya Tuhepali ini sudah mempertaruhkan pekerjaannya dia untuk bisa mendapatkan keadilan melalui wakil rakyat tadi. Dan kita menanti aja apakah ada pemanggilan dari DPRD ke pihak JNT Express Ambon dalam waktu dekat ataukah tidak.
Ya, Stefania dan juga Tribuners, kita mendekati 2024 yang mana seperti yang kita tahu bahwa di 2024 ini ada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di Indonesia, tentunya untuk rakyat Indonesia juga. Jangan apatis terhadap politik. Iya, dan di tahun 2023 ini udah banyak sekali gencar-gencarnya ya, berbagai tahapan pun sudah dilalui seperti verifikasi partai, pencalonan legislatif juga sudah dibuka begitu. Oke, bahkan dari Komisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku, Stevin Melay juga sudah memberikan lampu hijau ya rekan Ajeng ya untuk pemasangan spanduk dengan tujuan sosialisasi jelang pemilu 2024. Tapi jangan salah pasang, ini sosialisasi Iya, ya. bukan kampanye karena memang belum masanya, Tribuners. Karena hal itu akan bertentangan dengan Ya, ketentuan-ketentuan ketentuan dari KPU ya. betul Iya, sekali. benar. Oke, ada partai apa aja nih Kak Ajeng yang sudah masuk berita Tribun? Iya, Tribuners, terkait dengan tahun politik nanti di 2024 yang sudah gencar-gencar dilakukan saat ini tuh, yaitu pencalonan atau bakal calon legislatif, pendaftaran bakal calon legislatif. Nah, sejauh ini yang kami pantau di lapangan, salah satu partai yang sudah melakukan pendaftaran atau membuka pendaftaran bakal calon legislatif itu Partai Gerindra ya. Data terakhir kemarin itu menunjukkan setidaknya sudah ada 11 bakal calon atau bacalek yang mendaftarkan diri di partai ini nih. Dan kita sudah bisa melihat nama-nama yang tertera di situ, ada salah satunya Gamelita. Betul sekali. Nah, Gamelita sudah mendaftar sebagai bacalek ya di Partai Gerindra. Dan memang rekan Stefania bahwa memang di pemilu 2024 ini banyak sekali partai-partai yang menargetkan milenial. Iya. Suara milenial itu memang lagi gencar-gencarnya mau dipungut tuh sama si partai-partai yang lolos verifikasi nanti di pemilu 2024 sama KPU ini. Dan salah satunya juga Partai Gerindra yang kemarin kalau kita melihat list nama-namanya itu memang anak-anak milenial semua tuh. Ini juga sama halnya dengan Partai Gelora ya. Gelora. Oke. Mereka membara dengan calon-calon milenialnya karena memang misi mereka salah satunya seperti yang kami sempat ngobrolkan dengan ketuanya bahwa memang kenapa targetnya anak muda, karena mereka pikir bahwa jangan sampai hak suara yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak muda itu salah dipergunakan, dan jangan sampai para millennials ini apatis, bersifat mati rasa terhadap politik di Indonesia. Oke. Ini masih soal pemilu lagi ya? Iya, bahas-bahas terkait Partai Gelora Maluku yang gencar-gencarnya menarik pemuda-pemudi di Maluku untuk Menjadi menjadi kadernya. benar menjadi kadernya. Ini ada hal yang disampaikan melalui sambungan telepon oleh Mosalam Latukonsina kepada Tribun Ambon bahwa walaupun Partai Gelora ini masih seumur jagung, kader-kadernya sangat mahir dalam dunia politik. Sehingga bisa dipastikan ini bahwa Partai Gelora adalah partai yang salah satu partai yang kuat menjelang pemilu 2024 nanti. Karena mereka beranggapan bahwa sudah mengunci tokoh-tokoh milenial tadi ya untuk nanti diboyong pada pemilu 2024. Nah, selain itu juga Gerindra sudah siap nih untuk merebut palu DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar. Seperti yang kita ketahui bahwa Ketua DPRD Kota Ambon saat ini tuh dipimpin oleh
Eli Toisuta, yang mana Eli Toisuta ini merupakan salah satu kader dari Golkar begitu ya. Namun dengan semangat yang menggebu-gebu dari Partai Gerindra Kota Ambon ini, memang mereka sudah menyatakan siap untuk menarik palu itu. Apakah nanti kita lihat ya di 2024 nanti Golkar Eli Toisuta bersama rekan-rekannya ini masih punya Bisa power untuk mempertahankan. memegang palu itu, ataukah memang dia bergeser entah itu ke Gerindra, Gelora ataupun yang lain, karena ambisi yang sama juga dimiliki oleh partai-partai lain, salah benar satunya sekali, Gerindra, yes. Gelora yang tadi Gelora, disebutkan ya. Oke, silahkan berpolitik, nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, selain itu kita Udahan dulu di politik leher ya. saya udah mau sakit nih karena dari tadi ngomongin politik mulu. Emang ngomongin politik nggak ada habis-habisnya ya. Kita Benar. mau ke harga barang. Iya. Nah, ini nih tentang berita ekonomi ya. Ibu-ibu terutama ya, bapak-bapak juga yang suka ke pasar ataupun suka membelanjakan komoditi dapur seperti itu, pasti senang banget sama pemberitaan terkait dengan update harga pasar. Benar sekali. Kita punya salah satu kontributor ya di Kabupaten Maluku Tengah, ini sangat gencar Update. sekali dan update sekali Oke. tentang harga barang Harga di pasar. Pasar Binaya Masohi Tribuners. Keren sekali ya. Kaluki, terima kasih untuk semua update-nya. Nah, ini ada harga tomat Tribuners, ibu-ibu boleh simak ya, karena memang sebelum di liburan awal tahun ya, Iya. liburan menjelang tahun baru dan sampai di awal tahun itu harga tomat di pasaran melambung hingga Rp30.000. Benar. Rp30.000 itu kalau sekilonya Rp30.000, yang biasanya mereka jual dengan Rp5.000 hingga Rp10.000, yang bisa 5 sampai 10 biji begitu ya. Kalau dengan harga segitu kan dapatnya dikit, jadinya Iya, kayak sambal yang mau Mau dibikin pakai nyambel, gitu lah ya. nggak terlalu pedas. Nah, Iya, tapi eh, di Kota Masohi juga masih merangkak naik sih sebenarnya, masih di harga Rp20.000 yang biasanya mereka jual dengan Rp8.000. 8.000. Sudah sedikit menurun ya. Iya, namun dari itu juga sebelum-sebelum. masih kategori tinggi Oke. karena harga normalnya yang biasa dijual di pasaran itu Rp8.000. 8.000 per kilo. Saya pikir juga ini karena dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini, dan itu juga menghambat lalu lintas komoditi di Kabupaten Maluku Tengah terutama. Oke. Ada juga nih terkait harga minyak. Ibu-ibu dan Tribuner sekalian juga dapat menyimak atau mencari informasi terkait dengan harga minyak di www.tribunambon.com, di website kami. Di situ sangat lengkap karena setiap harinya selalu ada updatean terkait harga minyak ini. Iya, namun berdasarkan pencatatan kita pada update terakhir pada Kamis 19 Januari kemarin di Alfamart ataupun Indomaret, Tribuners itu memberikan harga yang berbeda terhadap sejumlah jenis atau merek minyak goreng yang ada di pasaran. Nah, untuk Vilma sendiri, minyak goreng Vilma untuk pouch yang 2 liter itu dijual dengan harga Rp34.900 ya, Rp35.000 ya di Alfamart, sedangkan di Indomaret Rp37.600. Harga Bimoli nih, Bimoli yang pouch 2 liter itu dijual dengan harga Rp45.900, sedangkan di Indomaret Rp42.700. Ini perbedaannya Selisih signifikan. Selisih 2.000. 3.000-an Iya, ya, 2.000 sampai 2.000 sampai 3.000. 3.000-an itu uang parkir, guys. Oh. Tribuners. Sekarang banyak banget kalau di Indomaret atau di Alfamidi ada. Tukang parkir ya. Ntar kita tanyakan lagi sih sama manajernya masing-masing itu apakah memang apa ya? Emang ada di situ kah, ataukah yang seperti datang tak dijemput, datang tak diantar, pulangnya enggak dijemput. Salah kebalik. Datangnya enggak dijemput, pulangnya enggak diantar. Mikir ada yang baru tentang parkir di Ambon, di kota Ambon. Kayak tiba-tiba aja ada yang narik di belakangnya, Kak. Kan dari mana gitu ya. Aduh. Susah. Iya, ngobrol-ngobrol soal parkir.
di Oke, Kota Ambon. ada yang Kita- terbaru dari Kota Ambon. Ya, Apa benar itu? Rekan sekali. Stefania. Dinas Perhubungan Kota Ambon bakal menerapkan parkir digital di Kota Ambon. Kita kan sekarang kemana-mana pakai digital ya, via digital. Kita tuh ya Bayaran aja di Kota Ambon tuh ya, M-banking, kita tuh kayak ya kan? di apa ya, di PHP-in sama sistem digital di Kota Ambon deh. Karena implementasinya tuh tidak sesuai dengan apa-apa yang sudah semoga kali diucapkan di ini ya. awal-awal gitu ya. Karena memang orang-orang Ambon terutama itu tuh masih jet lag gitu, belum terbiasa dengan segala sesuatu yang bersifat digital. Tapi Benar. semoga saja hal ini bisa disosialisasikan dengan baik agar Iya. masyarakat juga turut paham begitu ya. Ya, nah, tahapan parkir digital ini juga sudah mulai disosialisasikan, dan menurut Kepala Dishub Ambon, Robi Sapulete, uji coba telah dilakukan kepada pengguna kendaraan roda 4 dan juga kendaraan beroda 2. Kurang lebih sudah ada 50 unit perangkat digital yang akan diterapkan. Oke, dan ini memang targetnya di beberapa ruas jalan utama ya. Salah Yes. satunya di Jalan Epati, juga ada di Jalan AM Sangaji dan Jalan di Ponegoro. Berkaitan dengan proses digitalisasi ini memang mereka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Rekan Fani. Nah, ini langsung dikelola oleh Pemkot Ambon tanpa melalui pihak ketiga. Kalau sebelumnya kan melalui pihak ketiga, kita juga nggak ngerti sebenarnya gimana cara kerja dan bakal lari kemana tuh duit-duit parkir itu. Tapi sudah disebutkan juga bahwa untuk pembenahan Kota Ambon, kita lihat ya pembenahan bagian mana yang dilakukan Iya, kita dengan tunggu menggunakan duit parkir tadi. Oke, nah satu lagi nih. Ini yang terbaru dari Kota Ambon, rekan Stefani. Apa tuh, rekan Ajeng? Persoalan sampah di Kota Ambon. Sampah lagi. Nanti akan ada sampah kebijakan lagi. baru. Tapi kita ulas dulu terkait dengan sampah di Kota Ambon ini menjadi salah satu persoalan yang krusial sih sebenarnya. Karena mulai dari penampung hingga pengolahannya itu belum tidak terlalu maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya sampah yang berserakan di berbagai kawasan. Sebut saja di Tanjakan 2000, Desa Batu Menera, Sirimau Kota Ambon ini baru-baru kemarin ini sudah diangkut ya sampah-sampah yang berserakan di situ. Kalau Tribuners yang seringkali melewati jalan Kebun Cengkeh hingga menuju ke Stein sana, tepatnya di Tanjakan 2000 itu beberapa waktu lalu memang sudah diangkut sampah yang berserakan di situ ya. Pokoknya banyak banget dan itu menyebabkan bau yang menyengat dan tidak nyaman baik bagi pengendara yang lewat apalagi orang yang bermukim di situ. Iya, Nah, Bukan itu udah diangkut tuh, tapi dan dituliskan peringatan di situ dilarang membuang sampah di sini. Namun 2 hari lalu itu masih saja ada orang yang membuang sampah di situ dan dia balik bertanya ketika diwawancara, kalau bukan di sini kita mau buang di mana? Kayak gitu. Padahal itu bukan tempat buang sampah gitu. Jadi ini tuh kalau menurut saya ya, ini tuh menjadi tugas dan tanggung jawab bukan cuman ada di pemerintah ya saja, benar. ataupun ada di masyarakat saja. Karena begini, kalau orang yang buang sampah kita bilang orang ini badaki gitu kan dan tidak menjaga kebersihan, tapi lagi-lagi mereka mengeluhkan bahwa tidak ada tong sampah yang disediakan di berbagai misalnya kawasan lorong misalnya. Kalau melihat hal ini sarannya sih kan bisa tuh dari masing-masing RT ya di apa ya kumpulkan begitu ya duit atau apalah yang bisa membeli tong sampah dan ditaruh di masing-masing lorong seperti itu sih sarannya sih salah satu yang bisa dilakukan di tingkat masyarakat. Iya, benar sekali rekan Ajeng. Kalau bicara soal sampah nih kayaknya bukan hanya di Kota Ambon ya, tapi di berbagai daerah juga, dan tidak ada habisnya kalau kita ngobrolin soal sampah ini. Di Paso itu sebenarnya sudah disediakan ada beberapa bak sampah, dan setiap pagi itu selalu ada truk yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Namun kesadaran masyarakat di daerah sana itu juga kurang. Sudah disediakan tapi masih membuang sampah di tempat-tempat yang
lain selain yang sudah disediakan. Lucunya lagi kalau kalian ke salah satu bak sampah misalnya, itu kan udah disediakan ya, ada bak, ada tong misalnya. Iya. Saking malasnya orang untuk naruh di dalam tong atau bak itu, mereka cuma buang di luarnya aja. Jadi dalamnya tuh kayak nggak keisi, tapi yang bikin penuh itu di bagian luarnya. Bagian luar, benar Akhirnya sekali berserakan. rekan. Iya, benar Ya, sekali. jadi Mencemarkan. ya kita harus sadar lebih banyak sadar diri begitu Iya, ya, dan benar. jangan badaki. Karena Tribuners kalian yang salah membuang sampah itu akan dikenakan denda 1 juta rupiah. Iya, mulai diberlakukan kapan Kak? Ini masih dalam proses dipersiapkan dalam sebuah regulasi ya, seperti yang Oke. disampaikan oleh Wali Kota Ambon, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena beberapa waktu lalu, bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi yang mengatur terkait dengan sanksi-sanksi terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan. Jadi sanksinya itu hingga denda 1 juta rupiah. Sanggup? Semoga meningkatkan kesadaran ya, Dan jangan biar salah, ada sistem kontrolnya karena mereka akan memasangkan CCTV di berbagai sisi di Kota Ambon untuk bisa mengontrol siapa saja yang sudah membuang sampah sembarangan tadi. wow. Jadi be careful. Oke. Next dari sampah kita kemana yang Kita seru-seru mau yang aja seru-seru dong. aja dulu. Seru-seru aja dulu. Yang seru-seru aja dong rekan aja. Boleh. Apa tuh? Misalkan ada rekomendasi tempat liburan akhir pekan gitu. Kalau ngomongin akhir pekan, itu sudah menjadi hari suci kita. Iya, karena setiap akhir pekan itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu ya oleh pekerja 8 to 5 misalnya, mereka yang masuk pagi sampai jam 5 ataupun mereka yang bekerja dari weekdays, akhir pekannya libur kayak gitu. Kita nggak libur, Berita terakhir untuk benar-benar akhir pekannya. Tapi ada hari suci kita masing-masing dan itu sangat dinantikan. Kita sudah list tuh apa-apa lokasi mana saja yang bisa menjadi destinasi atau tujuan wisata di akhir pekan itu. Apa rekomendasi? Kalau di sini ada yang pertama wisata Asri Permai Beach. Di Saya mana? jujur Di mana? ya, Oke. jujur ya. Berkat berita Tribun ini saya baru tahu kalau ternyata di di Negeri Tial Salahutu itu ternyata ada wisata Asri Permai Beach. Kita tepuk tangan dulu untuk tim tirbunambon.com. Baik, saya baru tahu beneran. Oh ya? Katanya, menurut beritanya, lokasinya berada tepat di perbatasan antara Negeri Tial dan Negeri Tengah-Tengah. Nah, pantai ini kalau dari kota berjarak 22 km dan dapat ditempuh sekitar 50 menit. Memang kita tidak bisa pungkiri ya rekan Stefani bahwa di pesisir Kecamatan Salahutu itu banyak sekali. Yes, dan luar biasa dengan potensinya. Ada yang pasir putih, ada yang juga berkarang. Jadi tinggal dipilih tuh mana yang pengen kalian kunjungi sesuai kebutuhan. Misalnya kalian pengen renang doang kan, mau snorkel, atau mau foto-foto estetik, itu bisa banget ya. Itu yang paling diincar ya. Yes, karena zaman sekarang kan digitalisasi itu lagi hype banget ya. Kita bisa Benar. lihat dengan pengguna TikTok terbanyak itu adanya di Indonesia. Benar. Deretan kedua di dunia loh. Karena gimana nggak Tribuners banyak ya. harus tahu. Kita yang satu orang punya 2 akun. 3 atau 4 kadang kalau udah lupa password bikin Iya, lagi bikin yang baru baru lagi, gitu Iya, kan. benar. Tapi jangan gitu bikin pusing TikTok dan mereka mencatat kita sebagai orang paling sering scroll TikTok. Ini sesuai banget nih karena di Asri Permai Beach ini sesuai sama saya ya. Apa itu? Maksudnya belum terlalu banyak fasilitas umumnya. Oh gitu. Iya. Kenapa bisa masih sesuai asri dengan asri ini? banget. Oh, jadi Cuman alamiah gitu ya. Ya, sesuai sekali. Natural. Saya paling suka tuh pantai yang masih belum banyak fasilitas Virgin umumnya, Beach, oke. belum banyak tempat-tempat perjualannya. Dan tidak terlalu dimodifikasi Iya. dengan payung warna-warni ya. Iya benar. Di situ ada pohon-pohon yang sudah menjadi payung buat kita. Iya. Jadi memang kayak kurang estetik aja ya kalau kita ke pantai yang udah alam gitu ya. Yes. Kelihatannya natural dan cantik banget, tapi ada payung-payung berwarna-warni. Kamu suka nggak kayak gitu? Kurang terlalu. Iya kan ya, kayak nggak terlalu nyentuh sama alamnya gitu Iya loh. benar aku. Tapi kebanyakan orang juga untuk demi keestetikan layar handphonenya ya udah deh.
Oke, selanjutnya kita punya rekomendasi untuk liburan akhir pekan Tribuners dari Pantai Moki di Morella, Maluku Tengah. Ini masih di kawasan Maluku Tengah, tapi adanya di Pulau Ambon. Jadi jaraknya dari Kota Ambon juga nggak terlalu jauh, begitu ya. Kita cukup dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 udah bisa nyampe nih di destinasi yang kita pilih ya, yang masih masuk dalam daerah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Oke, salah satu yang menjadi destinasi wisata Maluku ini memang harus dicoba ya, yaitu Pantai Moki. Ini objek wisata yang terletak di negeri Morella, Leihitu, Maluku Tengah. Ini kalau kalian yang udah pernah pergi ke Lubang Buaya, langganan tuh. Di Lubang Buaya, dekat banget sama Lubang Buayanya, tapi Pantai Moki sendiri pun saya belum pernah. Kayaknya mungkin next time di akhir pekan ini kita mau pergi basah kepala, basah Yuk rambut. Yuk ayo. Oke, dan untuk biaya masuknya Tribuners kalau di Morella kita biaya masuknya 2.500 atau 3.000 gitu ya. Murah sekali. Tadi juga cuma 5.000 biaya 5.000 masuknya. rupiah. Iya, di Pantai Asri itu. Oke, kalau kita mau membandingkan dengan daerah wisata seperti di Bali, ya, ada yang biaya masuk, saya pernah masuk itu di Bali Bird. Bali Bird itu dia ada burung-burung gitu, jadi taman burung. Yes. Jadi berbagai jenis burung ada di sana. Tapi kamu tahu biaya masuknya berapa? Berapa tuh? Di tahun 2018 waktu saya ke sana itu sekitar 150.000 untuk warga lokal, warga Indonesia. Dan untuk bule itu dikenai hingga 250.000 rupiah. Dan saya juga sepakat dengan hal itu. Kenapa? Karena memang kalau kita mau menjadikan destinasi wisata sebagai salah satu sektor yang bisa menunjang pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, ya nggak apa-apa biaya masuknya dimahal-mahalin gitu. Tapi harus disesuaikan dengan fasilitas yang ditawarkan pada suatu objek wisata itu. Tapi saya akan percaya kalau dinaikkan biaya masuknya, para pengelola juga pasti tidak akan membiarkan begitu saja fasilitasnya kurang atau apa, misalnya mulai dari toilet, tempat sampah, dan lain sebagainya. Jadi selain bisa menyenangkan orang-orang dan kita harus bangga bahwa kita punya banyak sekali destinasi wisata, ini juga bisa menjadi pemasukan yang berarti untuk warga sekitar atau pekerjaan. Yes, betul sekali. Dan rekan Stefani, ini memang menjanjikan sekali ya untuk wisata pembangunan daerah wisata. Kita bisa lihat di pesisir pantai Pulau Seram Selatan ya. Banyak. Terutama di Kabupaten Maluku Tengah sudah banyak tuh warga atau masyarakat yang udah cerdas untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah mereka. Jadi mereka membangunlah, kalau mereka melihat wah pantai ini bagus nih untuk bisa berenang atau bagus untuk snorkeling, mereka udah mulai melakukan pembangunan dan pembenahan kayak gitu. Bahkan saya mau wawancarai salah satu warga di Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan modal 50 juta nih. 50 juta dia membangun itu tempat wisata, sudah ada toiletnya ada, tempat sampah udah ada dan bersih banget. Kemudian dia mempekerjakan setidaknya 3-4 karyawan dan di situ juga ada sejumlah fasilitas lain dan ya kalian mau kuliner juga ada. Tapi dengan modal 50 juta dengan fasilitas dan tingginya pengunjung ya. Di bulan, kalau nggak salah di bulan kelima dia udah bisa balik modal 50 juta. Luar biasa, keren sekali ya. Yes. Karena orang di situ bukan cuma berenang, bukan cuma foto-foto, tapi ada juga yang melakukan meeting dari kantor. Mereka ada yang outbound juga. Bahkan yang terakhir kemarin pantauan kami di lapangan itu ada yang melakukan baptis di sana. Keren ya. Yes. Jadi udah siapkah kalian untuk menghabiskan waktu akhir pekan kalian? Semoga diperlancar rezekinya biar kemana-mana. Amin. 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 Pokoknya kita harus merasa cukup, Stefania. Harus merasa cukup. Karena kalau kita tidak merasa cukup, nanti rasa syukur itu menjadi berkurang. Tribuners harus dengar yang paling terakhir itu ya. Oke, Tribuners, Stefania, kita nggak terasa udah selesai ya. Udah selesai. Rangkuman.
Ulasan berita sepekan kita. terpilih kita. Iya. Benar sekali. Oke, segitu dulu Tribuners rangkuman berita-berita terpilih kita kami. Silakan saja kalau misalkan Tribuners masih kepo-kepo terkait berita-berita yang lain, Tribuners dapat mengunjungi halaman website kami di www.tribunambon.com. Dan buat Tribuners yang ingin memberikan informasi, Iya, baik itu peristiwa ataupun hal-hal unik yang terjadi di daerah kalian, karena kita punya 10 kabupaten kota dan reporter kita atau kontributor kita yang ada di daerah baru ada di Kabupaten Maluku Tengah, ada di Seram bagian barat. Benar. Jadi kita belum bisa menjangkau semuanya kecuali dengan bantuan Tribuners. Jadi kalian bisa mengirimkan berupa foto atau video dan informasi yang bisa kami follow up untuk dijadikan sebagai karya jurnalistik ya. Di mana? Di sosmed kita dong. Iya, yang pasti ada di Instagram. Langsung DM Miminnya, nanti Miminnya akan sambungkan ke teman-teman redaksi. Oke. Baik, Stefania, terima kasih ya sudah mau nemenin. Jadi saya tidak berkeringat sendirian di sini. Dan Tribuners, terima